Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alas Studio dimanapun anda berada? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang pengakuan dari mantan muhibbin kelas berat ya. Ini adalah sebuah pengakuan yang sangat bisa dibenarkan. Itu pengakuan dari seorang muhibbin tentang kesadarannya dari kemuhibbinannya ya. Bagaimana kisah selanjutnya kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara Republik Indonesia, nih saya mantan muhibbin. Ada yang bilang di saat misalkan saya bukan mantan muhibbin, ini siapa yang tahu dengan jaket ini? Ini udah berapa tahun ini? Kayaknya di 2010 sampai dengan sekarang berarti berapa tahun tuh? 12 tahun ya. Nah, mantan muhibbin. Alhamdulillah. Nih, siapa yang tahu ini? Nah, satu lagi ini sahabat, sebagai membuktikan ya bahwa saya cuma mengaku doang mantan muhibbin. Nih jaketnya. Istri saya pun saya belikan dulu. Nah, ini ada yang nitip silsilah tuh. Ya. Nih di depan ruang tamu saya. Perlu dinyalakan ya. Sahabat. Nih. Siapa ini? Yang di Malaysia ditangkap. Said Amin katanya. Nih, siapa ini? Nih, jualan ini nih, apa ini? Habaib yang kayak gini jualan. Ini siapa yang tahu ini? Wow. Ya. Kalau ini asli zuriyah Nabi. Satu lagi yang ini. Siapa itu? Jadi sahabat, di saat kita objektif dengan informasi yang ada dan selalu menimbang berita yang asli, ya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang cerdas. Ya, silakan kita lepas semuanya antara habaib dengan Bani Wali Songo, lalu kita mempelajari tentang kisruh nasab ini melalui versi yang adil, karena sekarang banyak pakar yang ikut nimbrung ya di polemik nasab ini. Silakan anda pelajari dari versi sejarah Dr. Anhar Gonggong, Dr. Agus Sunyoto, bagaimana menjawab dari banyak klaim dari kalangan habaib, dan itu bukan sebagai mukimat atau pendukungnya Kiai Imad, bukan, karena versi ahli sejarah Indonesia. Karena banyak bertebaran di media sosial, habaib-habaib yang tersebar di seluruh Indonesia mengklaim bahwa kemerdekaan ini adalah dari kalangannya. Itu yang terlibat katanya. Kemerdekaan ini ya atas habaib, itu kan kata Hanif Alatos. Ya. Terus burung Garuda Indonesia, lambang negara, diklaim oleh habaib. Merah putih, ya, sang pusaka itu diklaim dari habaib. Dan pakar-pakar ahli sejarah, ya, sebetulnya itu bisa membuka cakrawala kita semua, ya, karena pakar ahli sejarah Indonesia ini, saya yakin di saat kita dengarkan itu akan terlepas dari sentimen terhadap kalangan tertentu. Dan ini memang objektif mereka berbicara tentang sejarah. Apa kata mereka, ahli sejarah, yang selalu mereka klaim bahwa ini habaib, ini habaib, ini habaib, ini habaib. Semua mereka klaim. Pakar ahli sejarah menjelaskan bahwa apa yang diklaim oleh habaib itu adalah kedustaan semuanya. Itu kan seperti itu. Terus dari pakar ahli filologi, Dr. Manahem Ali, mereka menjelaskan, dan itu sangat adil menurut saya. Dan ini sangat membuka cakrawala saya, kenapa saya tobat menjadi muhibbin.
Nah, menurut dokter ahli Dokter Manahem ahli filologi, ternyata yang diklaim sebagai leluhurnya para habaib yaitu Ubaidillah, yang memang fiktif, tidak ada catatan sama sekali. Lalu mau dipercaya dari sisi mana? Sedangkan dari setiap generasi tidak ada catatan. Dari abad 4, 5, 6, 7, 8 muncul abad 9 akhir. Ya, bersepuluh berarti tiba-tiba muncul, sedangkan tidak ada rujukannya dari mana, data faktanya dari mana bisa dimunculkan. Dan ini bagi para ahli akademisi, ahli ilmu yang jujur, tapi ya yang jujur pasti akan sama mengatakan bahwa sosok Ubaidillah itu adalah fiktif. Karena di catatan generasi awal yang Sukhrah wal Istifadhah itu, Ahmad bin Isa memiliki anak 3, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Ada yang muncul juga Sayyid Ja'far, itu abad ke-6. Tapi tidak pernah muncul yang namanya Ubaidillah. Dan ini pakar ahli filologi, saya sangat membuka cakrawala termasuk hati saya. Dan ini sangat memang adil. Jadi saya mengenyampingkan dari mungkin tokoh-tokoh ulama yang membongkar tentang habaib ini dari kelompok Kiai Imad, ya, tapi saya lebih cenderung melihat dari pakar yang adil, yang tidak ada kaitannya atau mungkin tidak pernah ketemu sebelumnya dengan Kiai Imad. Yang selanjutnya yang memang perlu jadi referensi untuk kita semuanya, termasuk saya semakin mantap menjadi mantan muhibin, itu dari pakar ahli genetik. Dan ini memang fakta, seluruh dunia menyatakan saat sekarang sepakat bahwa haplogrup dzurriyyah Nabi itu Bani Hasan, Bani Husain, termasuk Bani Quraisy sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim adalah J1, J2. Tapi kalau ternyata keluar haplogrupnya G, itu bukan dari Bani Quraisy, apalagi dari Bani Hasan wal Husain, sangat jauh. Dan ini sangat membuka cakrawala pikiran saya, apalagi saat sekarang ini zaman modern. Karena ada keterangan kan, ikro kita baka binafsika, untuk membaca ini nih yang ada di dalam diri. Ini kan ahli-ahli genetik salah satu untuk membuktikan mujizat, ya, mujizat Al-Quran. Nah, ini video ini sengaja saya buat karena sudah mulai ada yang mengkarter bahwa saya pura-pura menjadi muhibin. Ini sebagai buktinya. Tuh, sampai kancingnya aja rusak ini, sudah nggak bisa dipakai karena saking lamanya. Begitu sahabat. Ya, di saat kita hidup di Indonesia, bisa ngaji sama ulama pribumi, bisa kitab sama ulama pribumi, bisa ngaji nahu, sorob, imriti, alfiyah, itu sama ulama-ulama pribumi. Lalu kenapa di saat polemik nasab ini muncul, Anda yang dicerdaskan mengerti agama, mengerti ibadah sama ulama pribumi, justru Anda menyerang ulama pribumi termasuk gurumu? Anda tidak sadar bahwa dari kalangan mereka habaib sangat merendahkan dan meleceh, bahkan menghina gurumu yang mengajar kita ini mengerti tentang agama. Apa mereka bilang? Belajar sama Habib yang jahil. Yang bodoh jahil itu jauh lebih mulia daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Bayangkan itu. Habib yang bodoh, yang tolol, yang nggak ngerti agama, itu dimuliakan derajatnya sampai mengalahkan 70 kiai yang alim. Itu kan penghinaan. Wahai muhibin, gurumu dihina. Kau yang sampai seperti ini dididik sama ulama pribumi, gurumu dihina, kau diam saja. Sedangkan pakar-pakar sampai di dunia menyatakan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Kau kalau bela mati-matian betapa bodoh dan tololnya. Begitu sahabat. Ya, satu lagi sebagai penutup. Bertebaran itu media sosial. Ada satu Habib yang bilang, telapak kaki Habib yang bodoh, itu yang maksiat, yang zina, pemabuk, itu telapak kakinya meskipun kotor, jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Itu bayangkan telapak kaki Habib yang bodoh, yang jahil, maksiat, penuh dosa,
itu lebih mulia kok dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban. Bukankah itu bentuk penghinaan? Sadarlah wahai pribumi, sadarlah wahai sahabat, gurumu yang mengajar dirimu mengerti tentang agama dan cara ibadah dihina. Kau diam saja, kau malah membela yang menghina gurumu. Bukankah kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah manfaat? Salam waras. Karena kita dikasih akal sama Allah. Kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna? Nih. Karena ada akal. Semoga ini menjadi video jawaban. Takutnya ada yang menyangka bahwa saya pura-pura menjadi muhibin. Itu sebagai buktinya di depan ruang tamu banyak foto, sengaja saya belum copot. Sebagai membuktikan bahwa saya memang benar-benar muhibin dahulu. Dan ini buktinya nih. Waktu dulu Habib Umar datang pertama kali ke Indonesia. Nih di Monas. Ya. Hadir. Saya ikut terlibat situ hadir. Nggak tahu tahun berapa itu, lupa lagi saya ya, karena sudah lama itu. Waktu di Monas pertama kali itu. Alhamdulillah saya berangkat dari Bandung. Wah. Sekian dulu sahabat. Semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang mungkin masih bimbang. Ya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi manusia yang mulia dan sempurna sesuai dengan firman Allah, bahwa kita diciptakan makhluk yang mulia. Qad karamna bani Adam. Jangan kita merendahkan diri di hadapan sesama manusia. Toh sama-sama sebagai manusia. Boleh kita merendahkan diri sebagai bentuk hormat, tapi kepada seseorang yang memiliki ilmu. Karena Allah memuliakan ilmu. Ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Nama yakhshallaha min ibadihil ulama. Seperti itu sahabat. Ya, kita boleh hormat atau merendahkan diri kepada guru, karena itu sebagai bukti, karena guru menurut Imam Ghazali itu masuk sebagai orang tua kita. Karena orang tua kita itu menurut Imam Ghazali ada 3. Orang tua kita biologis, mertua juga guru. Dan kita disuruh untuk menghormatinya. Begitu sahabat. Ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa, apabila ingin disebarkan, diluaskan, dire-upload, silahkan. Saya persilakan. Saya tidak akan diklaim sebagai hak cipta. Silakan. Semoga ini bermanfaat. Banyak bukti ya bahwa pribumi yang diajarkan oleh ulama-ulama pribumi malah menyerang ulama pribumi yang mengajarkan dirinya mengerti tentang agama. Assalamualaikum. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Saya berharap dan saya berdoa semoga makin banyak lagi muhibin yang sadar ya. Muhibin yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar, sehingga mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya, terbuka wawasannya untuk menerima sebuah kebenarannya. Dan mereka itu bisa mendapatkan petunjuk agar menjadi manusia yang rendah hati, tawadhu, sehingga tidak sombong, tidak mudah terprovokasi. Semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat kesehatan, rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.